Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yevira Desriani Nur, NPM 191FF03068 dari kelas 2 FA2. S1 Farmasi Angkatan 2019, Universitas Bhakti Kencana Bandung. Di sini, saya akan memaparkan hasil resum jurnal formulasi sediaan lilin aromaterapi dari minyak biji kopi Robusta untuk pengharum ruangan. Bahasan yang akan dipaparkan yang pertama yaitu pendahuluan, metode penelitian, alat dan bahan, prosedur, dan yang terakhir parameter mutu serta hasilnya. Yang pertama, pendahuluan. Aromaterapi merupakan sebuah metode penyembuhan dengan menggunakan minyak esensial yang sangat pekat, seringkali sangat wangi, dan diambil dari sari-sari tanaman. Unsur pokok minyak memberikan aroma atau bau yang sangat khas yang diperoleh dari suatu tanaman tertentu, salah satunya minyak atsiri, atau nama lainnya essential oils, ethereal oils, atau volatile oil. Minyak ini merupakan campuran kompleks dari senyawa alkohol yang mudah menguap dan dihasilkan sebagai metabolit sekunder pada tumbuhan. Biasanya, fungsinya untuk menentukan aroma khas dari suatu tanaman. Inovasi lilin, selain digunakan sebagai penerangan, juga telah digunakan dalam pengobatan terapis, yaitu pemanfaatan aroma dari lilin untuk memberikan efek terapis. Dalam hal ini, aromaterapi yang berasal dari minyak atsiri, bahan alam. Pengharum ruangan adalah produk-produk konsumen yang mengurangi bau yang tidak menyenangkan di ruang tertutup. Bentuk pengharum ruangan di pasaran ada berbagai jenis, antara lain padat, cair, semprot, dan juga gel. Bahan kopi dipilih karena kopi adalah spesies tanaman berbentuk pohon yang termasuk dalam famili Rubiaceae dan genus Coffea. Prospek ekspor kopi Robusta Indonesia di pasar internasional sangat menjanjikan. Hal ini terjadi karena tren konsumsi atau permintaan pasar kopi dunia dalam kurun 5 tahun terakhir jauh lebih cepat dibandingkan produksi kopi dunia. Data dari International Coffee Organization menyebutkan bahwa tren peningkatan konsumsi kopi di dunia ini terjadi sejak tahun 2020 dengan jumlah peningkatan rata-rata sebesar 2,5% per tahun. Sedangkan pada tahun 2020 diperkirakan kebutuhan kopi dunia akan mencapai angka 10,3 juta ton. Untuk metode penelitian, pada penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan membuat formulasi sediaan lilin aromaterapi dari minyak kopi Robusta. Dilanjutkan dengan pengujian uji organoleptik, uji bakar, uji ketahanan aroma, dan uji hedonik dengan tujuan untuk mengetahui apakah pembuatan sediaan lilin aromaterapi dari minyak biji kopi Robusta dapat mengharumkan ruangan. Lanjut ke alat bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan adalah minyak biji kopi Robusta, serbuk kopi Robusta dan biji kopi Robusta. Selain itu ada parafin, stearin, minyak nilam, dan benang katun sebagai sumbu. Sedangkan untuk alat-alat yang digunakan ada timbangan analit, cawan Petri, beker gelas, gelas ukur, pengadu, kaki 3, spiritus, penjepit, stopwatch, termometer, dan yang terakhir yaitu cetakan lilin. Prosedurnya, siapkan biji kopi Robusta yang telah dibersihkan.
Selanjutnya, lelehkan stearin pada suhu 55 derajat Celcius di dalam beker gelas. Lalu, lelehkan parafin pada suhu 50 derajat Celcius dalam beker gelas. Setelah itu, campurkan pada suhu 40 derajat Celcius lelehan stearin dan lelehan parafin, lalu tambahkan uleum nilam 1%. Setelah tercampur, aduk hingga homogen. Setelah homogen, siapkan cetakan lilin dengan memberi sumbu di tengah cetakan. Lalu, tuangkan ke dalam cetakan lilin. Tunggu sampai kering. Setelah kering, keluarkan sediaan dengan perlahan-lahan. Yang terakhir, parameter mutu serta hasilnya. Yang pertama, dilakukan uji organoleptik. Uji organoleptik ini meliputi pengamatan warna, bentuk, dan juga bau. Yang dihasilkan warnanya yaitu coklat muda dengan berbentuk sedikit retak dan bau khas Uleum covea robusta-nya kuat. Yang kedua, uji ketahanan aroma. Lilin aromaterapi akan menghasilkan aroma pada saat dibakar. Pengujian deteksi aroma pertama kali dilakukan dengan mencatat waktu saat aroma lilin dideteksi. Pengujian lilin ini dilakukan setelah lilin dibakar beberapa saat sampai adanya leleh di permukaan. Penguapan minyak esensial akan berbanding lurus dengan pelelehan lilin, sehingga minyak esensial akan terus dirasakan dan bertambah jelas seiring dengan penambahan. Pengukuran waktu penggunaan alat stopwatch dalam satuan detik dimulai saat melakukan penciuman aroma dan dihentikan saat aroma sudah mulai tercium. Pengamatan yang dilakukan yaitu aroma berasal dari lilin pada saat dibakar dan berapa lama aroma lilin bertahan. Pengamatan ini dilakukan saat lilin pertama kali mengeluarkan aroma dan tercium. Dalam beberapa menit, saat pengujian ketahanan aroma ini dilakukan di ruangan yang berukuran 3x3 meter. Didapatkan hasil kandungan Oleum covea robusta dengan konsentrasi 2%. Hasil dari pengamatan yang didapatkan pertama kali pada jarak 45 cm tercium pada waktu 1 detik. Aroma pertama kali tercium. Aromanya tidak terlalu kuat. Pada jarak 50 cm, aroma tercium pada waktu 31 menit. Aroma ini tercium sama tidak terlalu kuat. Kemudian, berjarak 1 meter, tercium pada menit ke-57 dan aromanya kuat. Selanjutnya, uji waktu bakar. Selang waktu yang menunjukkan daya tahan lilin dibakar sampai habis. Waktu bakar diperoleh dari waktu awal pembakaran dan waktu saat sumbu lilin habis terbakar atau apinya padam. Didapatkan hasil pada menit ke-50 Uleum covea robusta 20% terkandung dalam lilin yang sudah dibuat. Yang terakhir, ada uji hedonik. Uji hedonik disebut juga uji kesukaan. Dalam uji hedonik, seseorang diminta tanggapan pribadinya mengenai kesukaan atau ketidaksukaan yang disebut skala hedonik. Uji hedonik dilakukan pada 20 orang. Responden terdiri dari warga sekitar rumah. Dinilai dari aroma sebelum dan sesudah dibakar. Uji hedonik ini terdiri dari 5 nilai yang digunakan, yaitu nilai 5 atau sangat suka sekali,
nilai 4 suka sekali, nilai 3 suka, nilai 2 tidak suka, dan nilai 1 sangat tidak suka. Hasil yang diperoleh untuk hasil dari data hitungan uji hedonik, tingkat kesukaan responden terhadap aroma sebelum dibakar mendapatkan persentase 71%. Sedangkan hasil pada aroma lilin sesudah dibakar terhadap responden mendapatkan 82%. Jadi, nilai yang diperoleh yaitu nilai 4 atau suka sekali. Berikut adalah pustaka atau jurnal yang saya gunakan dalam melakukan resum. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum